Shalom jemaat GKK yang terkasih. Mari sebelum kita memulai renungan kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kalau Engkau masih boleh menyertai kami. Kira ketika kami hidup di dunia ini, kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu Kau Allah yang mengerti kondisi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan kita hari ini terambil dari Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-10 sampai 18. Tapi saya akan bacakan pada kita dari ayat yang ke-10 sampai yang ke-13. Ibrani 2 ayat 10 sampai 13. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Jemaat yang terkasih, di tengah dunia yang penuh dengan penderitaan, ada orang yang sepanjang hidupnya mungkin dipenuhi dengan begitu banyak penderitaan. Penderitaan bukan lagi alien yang asing bagi kita, melainkan sesuatu yang akrab yang mengiringi kehidupan kita, yang seringkali hadir dalam kehidupan kita. Bahkan Yesus pun ketika ada di dalam dunia ini, Dia mengalami penderitaan. Bahkan melalui penderitaannya, Dia sepenuhnya mampu memenuhi tugasnya sebagai perintis keselamatan umat manusia. Lewat penderitaannya, Yesus benar-benar menjadi sama dengan manusia. Tuhan Yesus datang sebagai manusia supaya Ia boleh mewakili kita sebagai umat untuk menghadapi maut. Ia benar-benar menghayati kemanusiaannya. Ia mengerti akan pergumulan kita yang sedang melawan dosa. Bahkan Ia sendiri telah menghadapi pencobaan yang membawanya mengalami penderitaan. Dia Allah yang mengerti kondisi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ingatkah kita ketika Tuhan Yesus pergi ke padang gurun berpuasa selama 40 hari 40 malam? Ingatkah kita ketika Dia harus menghadapi segala fitnahan, cacian, makian, dan bahkan pengkhianatan? Allah yang berempati itu menjadi tampak jelas bagi kita. Ia merasakan kesusahan, kesulitan kita, penderitaan kita sebagai manusia. Ia telah mengalami pencobaan yang melampaui apapun yang sanggup manusia tanggung. Bahkan Ia rela mati menggantikan posisi manusia. Yesus yang mengerti penderitaan kita, karena Dia juga merasakan penderitaan itu sendiri. Maka ketika kita melihat belas kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, kiranya boleh menggerakkan hati kita. Tapi kita juga perlu mengaku bahwa seringkali kita mudah menyerah saat penderitaan itu datang. Bahkan tidak jarang kita itu menyalahkan kehidupan, bahkan Tuhan itu sendiri, seolah-olah Dia tidak adil kepada kita. Maka ketika kita memahami bahwa Yesus yang penuh dengan belas kasihan, belas rasa, rasa peduli, kira hal itu boleh menolong kita melihat dengan cara yang baru. Kasih-Nya itu kiranya dapat menyadarkan dan menguatkan kembali hati kita, terutama saat kita merasa putus asa. Saat itu kiranya kita boleh kembali diingatkan akan semua yang telah Tuhan Yesus alami. Allah melalui Yesus Kristus menegaskan keberpihakannya kepada kita. Maka dari itu kira kita boleh tetap setia. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang setia, Allah kami yang setia, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh mengenal Engkau. Yang di dalam Yesus Kristus kami melihat Yesus Kristus yang mengalami segala penderitaan, untuk boleh mengerti kondisi yang kami hadapi dan alami. Mengucap syukur untuk itu semua ya Tuhan. Kira ini boleh menjadi kekuatan bagi kami ketika kami menghadapi penderitaan, kesulitan di dalam dunia ini. Ada hal-hal yang tidak mengenakan. Kira kami tahu bahwa Allah sudah terlebih dahulu merasakan itu. Dan Dia datang karena Dia peduli. Kau datang karena Engkau peduli.
Kiranya Tuhan, tolonglah setiap diri kami. Kami musrahkan seluruh kehidupan ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.